Rahasia alam yang terlupakan, bisa sembuhkan stroke tanpa obat kimia. Bayangkan ini, seorang lansia yang tadinya sulit mengangkat tangan kanan karena stroke, kini sudah bisa menyapu halaman setiap pagi. Bukan karena operasi mahal, bukan juga karena obat kimia, tapi karena kekuatan dari alam, dari herbal alami yang selama ini ada di sekitar kita. Halo sahabat sehat, di video kali ini kita akan bongkar habis 10 rahasia herbal alami yang ternyata bisa membantu mengobati stroke, khususnya bagi lansia. Mulai dari tanaman yang biasa tumbuh liar di pekarangan rumah, sampai bahan dapur yang ternyata punya khasiat luar biasa untuk memulihkan saraf dan sirkulasi darah. Banyak orang berpikir, stroke hanya bisa diatasi dengan terapi intensif atau obat-obatan keras. Tapi tahukah Anda? Alam punya caranya sendiri, lembut namun efektif, alami namun menyembuhkan. Stroke terjadi karena gangguan aliran darah ke otak. Akibatnya, sebagian fungsi tubuh jadi lumpuh. Tapi jangan khawatir. Dengan pendekatan alami, tubuh bisa pelan-pelan memperbaiki dirinya sendiri. Herbal bisa membantu mengurangi pembekuan darah, memperkuat dinding pembuluh, dan merangsang regenerasi sel saraf. Video ini akan membawa Anda menjelajahi 10 herbal rahasia, satu persatu, lengkap dengan manfaat, cara penggunaan, dan bukti ilmiahnya. Jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Karena setiap minggu kita akan bagikan rahasia kesehatan alami untuk lansia agar tetap sehat, mandiri, dan bahagia. Share juga ke keluarga dan teman yang butuh informasi ini. Yuk kita mulai perjalanan penyembuhan alami ini bersama. Temulawak, si raja peredam radang dan penjernih aliran darah otak. Temulawak, si kuning kemasan yang sering kita temui di dapur ini ternyata menyimpan rahasia besar dalam dunia kesehatan, terutama bagi para lansia yang sedang dalam masa pemulihan stroke. Temulawak atau curcuma santorhiza dikenal sejak dulu dalam pengobatan tradisional Indonesia. Akar rimpangnya kaya akan kurkumin dan santorhizol, dua senyawa aktif yang punya peran luar biasa dalam melawan peradangan, memperbaiki aliran darah, dan menutrisi sel otak yang rusak. Lalu, kenapa ini penting bagi penderita stroke? Peradangan adalah musuh utama bagi otak yang terkena stroke. Ketika pembuluh darah tersumbat, sel-sel otak mulai rusak, dan ini memicu proses inflamasi yang memperparah kerusakan. Temulawak membantu meredam inflamasi ini secara alami. Lebih dari itu, ia membantu melancarkan darah kembali ke otak. Sebuah penelitian dari Fakultas Farmasi UGM menunjukkan bahwa ekstrak temulawak bisa meningkatkan aliran darah ke otak pada hewan percobaan yang mengalami stroke ringan. Ini bukan sekadar mitos, tapi ada dasar ilmiahnya. Cara penggunaannya pun mudah. Ambil sekitar 2 ruas jari temulawak, cuci bersih, iris tipis, dan rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1,5 gelas. Minum 2 kali sehari. Rasanya sedikit pahit, tapi manfaatnya luar biasa. Untuk hasil maksimal, konsumsi rutin minimal selama 2-3 minggu. Kombinasikan dengan pola makan sehat dan olahraga ringan seperti jalan pagi. Banyak lansia melaporkan peningkatan tenaga, lebih mudah berbicara, dan tangan yang mulai bisa digerakkan kembali. Namun tetap ingat, temulawak bukan pengganti total pengobatan medis. Tapi sebagai pendamping, ia bisa jadi kunci emas dalam proses pemulihan. Konsultasikan juga ke dokter jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Sudah pernah coba temulawak untuk pemulihan stroke? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu bisa menginspirasi orang lain. Dan kalau menurut Anda informasi ini bermanfaat, bantu share ke grup keluarga atau komunitas lansia ya. Jangan lupa, klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan rahasia herbal berikutnya. Daun pegagan, sang penyambung sinyal otak yang terputus. Pernah dengar daun pegagan? Di desa, tanaman ini sering tumbuh liar di pinggir selokan atau kebun. Tapi siapa sangka,
Tanaman kecil ini menyimpan kekuatan besar untuk membantu pemulihan penderita stroke, terutama lansia. Pegagan, atau dalam istilah ilmiahnya Centella asiatica, adalah salah satu tanaman herbal yang telah digunakan sejak ribuan tahun dalam pengobatan Ayurveda dan Tiongkok. Ia disebut juga sebagai makanan otak, karena mampu menstimulasi pertumbuhan jaringan saraf dan meningkatkan fungsi kognitif. Apa hubungannya dengan stroke? Saat seseorang terkena stroke, sebagian jaringan otak mengalami kerusakan dan sinyal antara otak dan tubuh terganggu. Pegagan membantu memperbaiki jaringan saraf dan mempercepat regenerasi sel otak, sehingga komunikasi antara otak dan tubuh perlahan bisa kembali pulih. Penelitian yang diterbitkan di Journal of Ethnopharmacology menunjukkan bahwa ekstrak pegagan mampu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kecepatan reaksi motorik. Artinya, bagi lansia yang mengalami kesulitan berbicara atau bergerak akibat stroke, pegagan bisa jadi solusi alami yang menjanjikan. Cara pengolahan pegagan cukup mudah. Ambil segenggam daun segar, cuci bersih, lalu rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Air rebusannya bisa diminum 1 kali sehari. Bisa juga diolah menjadi jus bersama madu atau lemon agar lebih enak dan menyegarkan. Namun, bagi yang memiliki gangguan ginjal atau sedang mengonsumsi obat tertentu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Pegagan sangat kuat dan harus digunakan dengan bijak. Kisah inspiratif datang dari seorang nenek di Subang yang mengalami stroke ringan. Setelah 2 bulan mengonsumsi rebusan pegagan dan rutin latihan ringan, ia mulai bisa berdiri sendiri tanpa bantuan tongkat. Keluarganya menyebut pegagan sebagai daun mukjizat. Ingat, tidak ada yang instan. Tapi dengan kesabaran dan komitmen, alam akan bekerja sama dengan tubuh kita untuk menyembuhkan. Pernah lihat pegagan tumbuh liar di sekitar rumahmu? Jangan dicabut sembarangan, bisa jadi itu penyelamat bagi keluarga yang terkena stroke. Yuk bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu rahasia alami ini. Dan tentu saja, klik tombol like dan subscribe untuk rahasia berikutnya. Bawang putih, si pelancar aliran darah dan penurun kolesterol otak. Bawang putih, bumbu dapur sejuta umat. Tapi di balik aroma tajamnya, tersimpan kekuatan penyembuh yang luar biasa, terutama bagi para lansia yang sedang berjuang pulih dari stroke. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama allicin. Senyawa ini terbukti secara ilmiah mampu melancarkan sirkulasi darah, mencegah pembekuan darah, dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, 3 faktor penting yang sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan stroke. Ketika seseorang terkena stroke, pembuluh darahnya bisa jadi tersumbat oleh plak atau kolesterol. Allicin membantu menghancurkan penyumbatan tersebut secara perlahan, membuat darah kembali mengalir lancar ke otak, dan memberikan oksigen serta nutrisi yang sangat dibutuhkan sel-sel otak yang rusak. Banyak penelitian mendukung manfaat ini. Salah satunya dari American Journal of Clinical Nutrition, yang menunjukkan bahwa konsumsi rutin bawang putih dapat menurunkan risiko stroke hingga 30% pada kelompok usia lanjut. Cara paling efektif mengonsumsi bawang putih adalah secara mentah. Ya, mentah. 1 siung bawang putih, dihancurkan dan didiamkan 10 menit agar allicinnya keluar, lalu langsung dikunyah atau dicampur dengan madu. Lakukan ini setiap pagi saat perut kosong. Tentu, tidak semua orang tahan dengan rasa dan baunya. Alternatif lain, haluskan bawang putih dan campurkan dengan minyak zaitun untuk dijadikan olesan roti panggang sehat. Atau, bisa juga diparut dan ditambahkan ke air lemon hangat. Manfaatnya tidak hanya untuk otak. Bawang putih juga membantu menurunkan tekanan darah tinggi, yang merupakan salah satu pemicu utama stroke. Kombinasi efek ini membuatnya menjadi herbal wajib dalam proses pemulihan pasca stroke. Namun perlu diingat, bawang putih bersifat pengencer darah alami. Jadi bagi yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu agar tidak terjadi efek berlebihan.
Apakah Anda atau orang terdekat sedang pemulihan dari stroke? Coba tambahkan bawang putih ke rutinitas harian dan rasakan bedanya. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, klik like dan bagikan ke keluarga yang mungkin sedang membutuhkannya. Jangan lupa subscribe untuk rahasia herbal berikutnya. Jahe, si pemanas alami yang menghidupkan kembali jaringan otak yang mati. Jahe, si rimpang hangat yang biasa kita seduh saat cuaca dingin, ternyata menyimpan khasiat besar dalam proses pemulihan stroke. Terutama bagi para lansia yang mengalami kelumpuhan sebagian tubuh akibat gangguan aliran darah ke otak. Stroke bisa menyebabkan jaringan otak kekurangan oksigen dan mati. Disinilah jahe berperan sebagai pemanas alami yang mampu meningkatkan sirkulasi darah, memperlebar pembuluh darah, dan membawa kembali oksigen serta nutrisi ke bagian otak yang terdampak. Jahe mengandung gingerol dan shogaol, dua senyawa aktif yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi kuat. Keduanya membantu memperbaiki sel saraf, meredakan peradangan di otak, dan mengaktifkan kembali jaringan yang sempat tidak berfungsi. Bukan hanya teori, sebuah studi dari Neuropharmacology Journal menyebutkan bahwa ekstrak jahe mampu memperbaiki fungsi kognitif dan motorik pada pasien stroke ringan setelah penggunaan rutin selama 4 minggu. Untuk mengonsumsinya, cukup ambil jahe segar seukuran ibu jari, kupas, dan iris tipis. Rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, tambahkan sedikit madu dan perasan lemon. Minum saat hangat, pagi dan malam. Jahe juga bisa dioleskan dalam bentuk minyak jahe untuk terapi pijat. Caranya, campurkan minyak kelapa dengan ekstrak jahe dan pijat lembut pada tangan atau kaki yang lemah akibat stroke. Efek hangatnya bisa memperlancar peredaran darah dan membantu otot bekerja kembali. Kisah nyata datang dari seorang kakek di Blitar. Setelah stroke, ia sulit menggerakkan kaki kirinya. Keluarganya mulai rutin memberikan minuman jahe 2 kali sehari dan memijatkan minyak jahe setiap malam. Dalam 2 bulan, ia mulai bisa berjalan pelan-pelan dengan bantuan tongkat. Hasil yang luar biasa dari kekuatan alam. Tentu saja, jahe bukan pengganti terapi medis, tetapi sebagai pendamping yang alami, ia sangat layak dicoba. Pernah coba jahe untuk terapi stroke? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Dan kalau menurut Anda info ini bermanfaat, klik like dan share ke keluarga yang sedang berjuang melawan stroke. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rahasia herbal selanjutnya. Kunyit, sang pelindung otak dari serangan ulang stroke. Kita semua pasti mengenal kunyit, si rimpang berwarna kuning cerah yang jadi bahan utama jamu tradisional. Tapi tahukah Anda? Di balik warnanya yang mencolok, kunyit menyimpan kekuatan besar dalam melindungi otak dari kerusakan akibat serangan stroke. Stroke bisa menyerang lebih dari sekali. Setelah serangan pertama, otak jadi lebih rentan. Disinilah peran kunyit sangat penting. Senyawa aktif dalam kunyit yang disebut kurkumin terbukti mampu menangkal radikal bebas, mencegah inflamasi, dan memperkuat jaringan otak agar tidak mudah rusak. Kurkumin bekerja sebagai pelindung sel-sel otak. Ia seperti perisai yang melindungi neuron dari stres oksidatif dan peradangan, 2 penyebab utama kerusakan otak pasca stroke. Bahkan beberapa penelitian menyebut bahwa kurkumin bisa mendorong neurogenesis, yaitu pembentukan sel otak baru. Dalam jurnal Advances in Pharmacological Sciences, disebutkan bahwa kurkumin mampu mengurangi ukuran area otak yang rusak akibat stroke iskemik pada percobaan hewan, dan hasil ini sangat menjanjikan bagi pemulihan manusia. Cara mengonsumsinya pun sangat fleksibel. Anda bisa membuat jamu kunyit asam, atau cukup seduh 1 sendok teh bubuk kunyit dengan air hangat dan sedikit madu. Minum 2 kali sehari. Jika memungkinkan, gunakan kunyit segar untuk efek yang lebih maksimal. Untuk hasil yang lebih cepat, kunyit bisa dikombinasikan dengan lada hitam. Lada membantu meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000 kali lipat dalam tubuh.
Jadi jangan heran jika Anda melihat banyak resep herbal mencampurkan keduanya. Selain melindungi otak, kunyit juga membantu menjaga tekanan darah dan kolesterol tetap stabil, dua faktor yang sangat krusial dalam mencegah serangan stroke berikutnya. Namun tetap perhatikan dosisnya. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan lambung, terutama pada lansia yang punya riwayat MAC. Mulailah dari dosis kecil dan lihat reaksi tubuh. Salah satu kisah datang dari seorang ibu lansia di Bantul. Setelah terkena stroke ringan, ia mulai minum kunyit seduh tiap pagi dan sore. Tidak hanya tubuhnya terasa lebih ringan, tapi pikirannya juga lebih jernih. Ia merasa lebih tenang dan jarang pusing. Kunyit seperti penjaga otakku, ujarnya. Ginkgo biloba, sang penyelamat memori dan konsentrasi lansia pasca stroke. Kalau Anda punya kunyit di dapur, jangan ragu untuk menggunakannya sebagai sahabat otak. Share video ini ke grup keluarga atau teman yang sedang dalam masa pemulihan. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan herbal ketujuh yang akan kita bahas. Ginkgo biloba, sang penyelamat memori dan konsentrasi lansia pasca stroke. Stroke bukan hanya menyerang fisik, tapi juga mental. Banyak lansia yang setelah mengalami stroke mengeluh sulit mengingat, sering linglung, bahkan kesulitan berkonsentrasi. Tapi kabar baiknya, ada satu tanaman legendaris yang bisa membantu memulihkan fungsi otak ini, Ginkgo biloba. Ginkgo biloba adalah tanaman obat asal Tiongkok yang telah digunakan selama ribuan tahun. Daunnya mengandung flavonoid dan terpenoid yang mampu meningkatkan aliran darah ke otak, serta melindungi dan memperbaiki sel-sel saraf yang rusak. Setelah stroke, jaringan otak bisa kehilangan koneksi antar sel. Ginkgo biloba membantu membuka kembali jalur komunikasi itu. Ia merangsang pertumbuhan dendrit, semacam cabang, dari sel saraf yang penting untuk transmisi informasi. Hasilnya, memori mulai membaik, konsentrasi meningkat, dan kebingungan berkurang. Studi dari Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak ginkgo biloba secara rutin selama 6 minggu mampu meningkatkan kemampuan kognitif pasien stroke ringan hingga 25%. Ini angka yang sangat signifikan bagi proses pemulihan. Ginkgo bisa dikonsumsi dalam bentuk teh, kapsul, atau tablet herbal yang banyak tersedia di apotek tradisional. Jika Anda menggunakan daun segar, cukup seduh 5-7 lembar dengan air panas, diamkan 5 menit, lalu saring dan minum. Namun, seperti herbal lainnya, ginkgo biloba juga bersifat pengencer darah. Jadi jika Anda sedang menggunakan obat antikoagulan, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mulai rutin mengonsumsinya. Yang menarik, banyak lansia melaporkan bahwa setelah rutin konsumsi ginkgo, mereka merasa lebih segar secara mental, lebih fokus saat berbicara, lebih mudah memahami percakapan, bahkan bisa kembali membaca koran atau menulis catatan seperti dulu. Contohnya Pak Ahmad, usia 72 tahun, yang terkena stroke ringan dan mengalami penurunan daya ingat. Setelah sebulan minum teh ginkgo 2 kali sehari, ia mulai bisa mengingat nama cucunya yang sempat sering lupa. Perubahan kecil, tapi sangat berarti bagi kualitas hidupnya. Apakah Anda atau orang terdekat mengalami gangguan memori setelah stroke? Mungkin sudah saatnya mencoba ginkgo biloba. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga yang membutuhkan, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak tertinggal rahasia herbal berikutnya. Seledri, si kecil kaya magnesium dan penyeimbang tekanan darah otak. Siapa sangka, seledri yang biasa kita gunakan sebagai hiasan sup atau pelengkap sambal ternyata menyimpan kekuatan luar biasa dalam mendukung penyembuhan stroke, terutama bagi para lansia. Jangan remehkan bentuknya yang kecil dan aroma khasnya, karena di dalam batang dan daunnya tersimpan nutrisi penting untuk otak. Seledri kaya akan magnesium, kalium, dan senyawa aktif seperti apigenin dan luteolin. Nutrisi ini sangat penting untuk menstabilkan tekanan darah, memperkuat pembuluh darah, dan membantu merilekskan otot polos pada arteri,
sehingga aliran darah ke otak menjadi lebih lancar dan stabil. Kenapa ini penting? Tekanan darah tinggi adalah pemicu utama stroke, dan menjaga tekanan darah tetap normal sangat krusial untuk mencegah serangan ulang. Selain itu, magnesium dalam seledri membantu menjaga kestabilan impuls listrik di dalam otak dan meningkatkan ketenangan sistem saraf pusat. Sebuah studi dari Department of Neuroscience di University of Illinois menunjukkan bahwa kandungan luteolin dalam seledri dapat mengurangi peradangan pada jaringan otak dan mencegah penurunan kognitif akibat usia dan kerusakan vaskular. Cara penggunaannya pun sangat mudah dan tidak mahal. Anda bisa mengonsumsi jus seledri setiap pagi, cukup 3-4 batang seledri segar, dicuci bersih, di blender bersama air matang, dan sedikit madu jika ingin rasa manis alami. Bisa juga dimasak menjadi sup sehat bersama sayuran lain atau direbus dan diminum airnya seperti teh. Untuk hasil maksimal, seledri bisa dikombinasikan dengan mentimun atau apel hijau untuk menambah efek detoksifikasi dan memperkuat sistem peredaran darah. Ibu Murni, 68 tahun dari Klaten, adalah salah satu yang merasakan manfaatnya. Setelah terkena stroke ringan, ia mulai rutin mengonsumsi jus seledri setiap pagi. Dalam waktu 1 bulan, tekanan darahnya lebih stabil dan ia merasa lebih segar serta tidak mudah pusing. Namun, seledri juga bersifat diuretik ringan, artinya dapat membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Ini bagus untuk detoks, tapi pastikan lansia cukup minum air putih agar tidak dehidrasi. Punya seledri di kulkas? Jangan hanya dipakai untuk masakan, manfaatkan juga sebagai herbal alami yang bisa menyelamatkan otak. Bagikan video ini ke orang tua, saudara, atau teman yang sedang dalam masa pemulihan. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan herbal ke-9 yang akan segera kita kupas. Sambiloto, sang penjaga dinding pembuluh darah otak. Sambiloto, herbal dengan rasa yang terkenal pahit ini, ternyata menyimpan manfaat yang sangat manis bagi pemulihan penderita stroke, terutama lansia. Meski banyak orang menghindarinya karena rasanya, Sambiloto layak mendapat tempat di daftar herbal terbaik untuk penyembuhan otak. Tanaman dengan nama Latin Andrographis hispaniculata ini mengandung senyawa aktif bernama Andrographolidae yang memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan pelindung pembuluh darah. Ini sangat penting untuk otak pasca stroke yang rentan terhadap inflamasi dan penyumbatan ulang. Ketika terjadi stroke, dinding pembuluh darah di otak seringkali menjadi lemah dan rapuh. Andrographolidae dalam Sambiloto membantu memperkuat struktur dinding pembuluh darah, mengurangi risiko kebocoran atau pendarahan ulang, serta menjaga kestabilan aliran darah di otak. Tak hanya itu, Sambiloto juga membantu membersihkan darah dari racun dan memperbaiki sistem imun. Ini penting, karena proses penyembuhan membutuhkan tubuh yang kuat dan bersih dari infeksi atau peradangan tambahan. Sebuah studi di jurnal Phytomedicine menemukan bahwa pemberian ekstrak Sambiloto secara teratur mampu mengurangi kerusakan otak akibat stroke iskemik dan meningkatkan fungsi motorik pada hewan uji. Artinya, potensinya besar untuk manusia, terutama sebagai terapi pendamping. Cara mengonsumsinya memang membutuhkan sedikit keberanian lidah. Ambil segenggam daun Sambiloto segar, rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring dan minum airnya, idealnya 1 kali sehari. Bisa juga dikonsumsi dalam bentuk kapsul yang banyak dijual di apotek herbal. Bagi yang tidak tahan dengan rasa pahit, bisa menambahkan madu atau meminum teh jahe setelahnya untuk menetralisir rasa di mulut. Meski pahit, khasiatnya akan terasa setelah beberapa minggu rutin dikonsumsi. Pak Tarmo dari Bojonegoro adalah contoh nyata. Ia mengalami kelemahan tangan kanan akibat stroke ringan. Setelah 2 minggu mengonsumsi Sambiloto dan tetap menjalankan fisioterapi, kekuatan tangannya mulai membaik. Rasanya pahit, tapi hasilnya manis, katanya sambil tersenyum. Namun, Sambiloto juga bisa menurunkan tekanan darah.
Jadi bagi lansia yang sudah memiliki tekanan darah rendah, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Sudah siap menantang rasa pahit demi pemulihan otak yang sehat? Yuk, ajak keluarga untuk mengenal manfaat Sambiloto lebih dalam. Klik like, share video ini ke grup keluarga dan teman, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan bagian terakhir yang akan kita kupas bersama. Daun salam, si penyeimbang gula darah dan penjaga ketajaman otak lansia. Kita tiba di herbal terakhir yang sering dianggap hanya sebagai pelengkap aroma masakan, daun salam. Tapi siapa sangka, daun yang biasa dimasukkan ke dalam semur atau rendang ini ternyata memiliki manfaat besar dalam menjaga kestabilan tubuh dan otak pasca stroke, khususnya bagi lansia. Daun salam mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan eugenol yang memiliki efek antioksidan dan antidiabetes. Ini penting, karena salah satu penyebab tersembunyi dari stroke adalah tingginya kadar gula darah yang tidak terkontrol. Kadar gula darah yang tinggi dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah dan memicu sumbatan di otak. Dengan menjaga kadar gula darah tetap stabil, daun salam secara tidak langsung membantu mencegah kerusakan lebih lanjut pada otak serta mengurangi risiko serangan ulang. Tak hanya itu, eugenol dalam daun salam juga membantu merilekskan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kejernihan pikiran. Menurut studi yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, konsumsi ekstrak daun salam selama 30 hari terbukti menurunkan kadar gula darah secara signifikan pada penderita diabetes tipe 2. Ini sangat relevan karena banyak lansia pasca stroke juga memiliki komplikasi gula darah. Cara menggunakannya pun sangat sederhana. Ambil 5-7 lembar daun salam segar, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum pagi dan sore hari. Rasanya ringan dan aromanya menenangkan. Bisa juga dikombinasikan dengan serai atau kayu manis untuk efek relaksasi tambahan. Banyak orang tua merasa tubuh lebih ringan, tidak mudah lelah, dan kepala terasa lebih segar setelah rutin mengonsumsi air rebusan daun salam. Ini karena tubuh lebih seimbang, tekanan darah lebih stabil, dan otak mendapat suplai darah yang cukup. Pak Joko, 71 tahun dari Sukabumi, mengalami komplikasi antara stroke ringan dan kadar gula darah tinggi. Setelah rutin mengonsumsi daun salam selama sebulan, ia merasa lebih bertenaga dan hasil cek gula darahnya pun mulai membaik. Ini membuktikan bahwa pengobatan alami bukan sekadar pelengkap, tapi bisa menjadi solusi nyata. Namun, seperti biasa, jangan lupa konsultasikan ke dokter jika sedang mengonsumsi obat diabetes atau darah tinggi agar tidak terjadi interaksi yang tidak diinginkan. Itulah 10 rahasia herbal alami untuk membantu proses pemulihan stroke pada lansia. Herbal-herbal ini telah digunakan turun-temurun dan kini mendapat dukungan dari ilmu pengetahuan modern. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, bantu kami menyebarkannya. Klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang tercinta. Bersama kita bisa bantu para lansia tetap sehat, mandiri, dan berdaya dengan kekuatan alam. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan Anda serta keluarga.